Halo, mumpung lagi siang-siang, barusan habis kelar nonton Noah, kan nggak ada seminggu lagi bakal nyoblos nih. Di Melbourne tuh bakal jatuhnya tanggal 5 April, dan sekarang udah tanggal 31, berarti udah hari Senin. 5 April tuh hari Sabtu. Jadinya bakal nyoblos calon legislatif di pemilu 2014 em, hari Sabtu ini. Agak dikit beda sih kalau buat gua di tahun ini, soalnya terakhir kali nyoblos, eh, nyontreng apa nyoblos ya terakhir atau 2009 tuh, waktu itu masih baru pertama kali nyoblos yang caleg, jadinya masih waktu itu cuma ngelihat partainya doang. Dan waktu tahun 2009 tuh partainya gua pilih partainya Pak SBY. Soalnya waktu itu yang gua lihat karena sosok SBY-nya yang waktu tahun 2009 menurut gua performanya masih bagus. Tapi buat yang 2014 ini akan gue bakal lebih bikin beda, dan karena lebih udah banyak info-info di internet, lebih teredukasi juga yang sekarang, dan jadi ngerti sekarang kenapa harus milih tokohnya, karena beberapa case juga kita udah bisa lihat kalau kayak dari Ahok di Jakarta, sama di Bandung ada Ridwan Kamil, meskipun beberapa temen di sini mungkin against sama ketumnya, tapi jelas tokohnya sendiri, orangnya sendiri yang jadi leader kerja. Dan sekarang daripada ngomongin ribet-ribet ngomongin capres yang masih 2 bulan lagi, tanggal 9 Juli kalau nggak salah, mendingan kita ngomongin yang bakal ketemu di minggu depan dulu aja. Jadi kalau di luar negeri, semua kita dapatnya dapil Jakarta, DKI 2. DKI 2 itu bareng-barang sama Jaksel sama Jakpus sama luar negeri. Beberapa negara dikirimin surat juga, jadi bisa dikirim balik, tapi beberapa juga bisa langsung datang ke konsulat kalau nggak ke dubes. Nah, di dapil DKI 2 ini, kalau misalnya kita di Jakarta sih kita bakal milih anggota DPR, DPRD, sama DPD ya kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa kertas suara lah, ada 3 kalau nggak salah di Jakarta. Mungkin kalau daerah gue lupa, ada 4 kalau nggak salah. Gue juga lupa, silakan cari sendiri di Google. Tapi kalau di Jakarta sendiri di Jakarta sendiri yang bakal ada 3, dan yang di luar negeri cuma ada 1, karena mereka termasuk gue nggak akan milih buat yang DPRD-nya. Tapi untungnya gue di Jakarta, KTP gue Jakarta Selatan, jadinya bakal ya vote-nya orang yang sama lah, karena gue di luar negeri sama dengan Jakarta Selatan, jadinya wakilnya bakal sama. Nah, yang di luar negeri bakal ketemu, karena nggak terlalu susah, jadi harusnya risetnya lebih gampang buat teman-teman yang mungkin bakal nyoblos di dapil yang sama juga di luar negeri. Nah, total kemarin gue cek di mana ya, itu di Litsus gitu. Ada beberapa website, ada di blog gue, ntar silakan cek di linknya di bawah ini, ya, atau nggak di link komen di description ya. Ada 80-an calon, dan dari 80-an calon cuma bakal ada 7 kursi. Nah, berarti vote-nya satu kursi itu harus ada 100% dibagi 7, 14,28, anggap aja 14% ya. Jadi satu kursi masih ada 14% dari jumlah total voter. Nah, balik lagi ke seputar caleg. Kalau di sini yang seperti gue bilang tadi, kalau tahun ini bakal beda. Gue bakal udah cukup memahami arti dari orang-orang bilang kalau misalnya beberapa orang atau caleg juga bilang kalau misalnya partai itu cuma kendaraan politiknya, ya nanti masalah mereka kerjanya nggak akan terlalu bergantung sama partai. Meskipun gue juga nggak yakin, karena mereka naik kendaraan itu ya pasti harus menyesuaikan lah ya sama kendaraannya mereka. Tapi yang bisa kita semua lakuin ya riset, ya, dari nama-nama seabrek-abrek caleg. Kalau nggak salah di tiap partai ada 7 nih. Kalau karena 7 kursi, jadi masing-masing partai ngasih 7. Jadi kalau idealnya mereka menang semua, ya 7-7-nya masuk. Dan dari total itu gue sempat akhirnya, karena penasaran dan
ingin memastikan orang yang gue tahu siapa yang gue pilih, nggak kayak waktu 2009 gue cuma pilihin partainya dan nanti lanjutnya ternyata mereka gue nggak tahu siapa yang dari partai itu satupun orangnya. Jadi kalau tahun ini akan gue pengen tahu siapa semuanya satu persatu dari 7 dikali 15 kalau nggak salah ya, 15 partai atau 13 partai gitu. Ya sekitar nggak sampai 100 lah, jadi lu masih bisa run through, masih bisa cek googling sana sini. Dan apa yang gue bikin di blog gue coba bikin reviewnya sih. Jadi sempet gue tandain juga yang umurnya udah ketuaan mana, yang masih di umur produktif yang mana, yang masih muda-muda yang mana, dan ketemulah beberapa nama. Ya jadi di blog gue sempet ngelisting beberapa nama berdasarkan ada yang ya gue berdasarkan gue cek data mereka di KPU sih, kan mereka bisa ngupload CV mereka diupload semua tuh. Ada yang kelihatan ngisinya ngasal-ngasal, ada yang nggak ngisi beberapa field, ada yang ngisinya benar-benar niat. Dari gue patokannya dari situ, ditambah beberapa sumber juga dari Litsus, ditambah juga beberapa debat online kemarin ini sempat dibikin sama Ayo Vote sama Global Voice Indonesia juga. Jadi dari situ kita bisa lihat orang-orang yang mana yang less evil lah, mungkin ya bisa bilang bagus, tapi kalau dibilang bagus kata orang politik itu kotor, jadi gue sebutnya less evil. Dan banyak ternyata masih banyak beberapa lembaga juga kayak Kontras juga bikin listing caleg-caleg yang bersih siapa aja. Dan kalau misalnya kita ngikutin beberapa debat, kita bisa lihat cara mereka nyampein visi dan misinya, mereka tahu apa yang bakal mereka ketemu apa enggak. Jadi dari beberapa nama gue listing beberapa juga di sana, silahkan dicek di blog gue. Tapi dari yang sekarang gue mau share cuma seputar alasan kenapa kalau bisa kita milih langsung ke nama calegnya daripada partainya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, jadi satu kursi ada 14%. Dan oke, ini anggap aja surat suara ya. Ada lambang partai, ada 7 nama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sama gue dinamain lah. Si nomor 1 calegnya ngehe, nomor 2 oke, nomor 3 ngaco, nomor 4 baik, nomor 5 korup, nomor 6 kampret, nomor 7 maling. Nah, di case yang pertama, kalau misalnya kejadiannya kita nyoblos ke partai karena kita nggak kenal calegnya, jadi misalnya dari berapa banyak tuh? Tadi kan dibutuhnya 14% ya buat satu partai masuk. Nah ternyata dari yang di case yang pertama, orang-orang karena yang misalnya nomor berapa ya, saya nomor 5 deh, nomor 5-nya tuh orang banyak tahu gitu, yang orang-orang awam gitu, karena mungkin namanya sering nongol di TV atau gimana, pada nyoblos lah ke si nomor 5 ini. Dan kalau di total dari semua jumlah voter yang masukin namanya, yang nyoblos ke yang korup ini ada 4% misalnya, 4, gue bikin dulu ya, 4%. Terus di yang paling si maling nih nggak ada, nol. Si kampret ini nggak ada juga, nol. Nah yang baik ini sebagian orang tahu, akhirnya dia dapat lah 2, terus 2%. Terus di si yang ngaco ini sebutlah 1%. Nah si oke ini yang bagus nih misalnya cuma dapat 3%. Dan yang ngehe ini dapat 1%. Ini udah berarti 4, 2, 6, 7, 10, bener ya? 7, 10, 11, udah 11% nih. Dan tadi persyaratan buat masuk ke dapat kursi adalah harus 14%. Ternyata dari orang yang nyoblos langsung di nama calegnya tadi udah ada 11% tadi, ada sekitar 4% yang nggak tahu calegnya siapa dan nyoblosnya ke partai. 4% mereka nyoblosnya ke partai. Jadi kalau di total udah 4 tambah 1, 5, 3, 8, 9, 9 tambah 2, 11 tambah 4, 15. Jadi si partai tanda tanya ini udah dapat 15%. Yap, berarti udah dapat 1 kursi. Nah, meskipun ada
orang si oke ini dapat 3% dan si yang baik ini dapat 2%, tapi karena yang paling banyak dari 7 ini, si yang korup ini dapatnya 4% paling tinggi, si korup inilah yang nanti bakal masuk di dapat kursi di DPR. Nah, gitu. Jadi dia yang bakal masuk meskipun udah ada orang yang ngevote ke yang oke, ngevote ke yang baik. Tapi karena sebagian orang malah vote-nya ke partai 4, coba kalau misalnya 4-nya masuk ke si oke atau enggak, si oke dapat 2, si baik dapat 2, si korup 4, mungkin 4,1 kalau misalnya oke-nya 4,3, si oke tetap lanjut. Nah, jadi sayang kan jadinya kalau misalnya 15% partainya dapat tapi yang malah masuk si korup. Nah, yang case yang kedua, nah ini yang kejadiannya kalau misalnya kita udah lebih tahu siapa yang bakal kita vote. Si korup tadi tetap dapat 4 misalnya, 4%. Tapi karena orang udah tahu, udah teredukasi siapa calegnya, udah tahu backgroundnya dan udah run through semua rekam jejaknya di Google, banyaklah yang ngasih ke si oke ini 5%. Terus di si baik ini juga dapat 5% misalnya. Nah, sisanya mungkin yang orang-orang udah pada tahu nih si ngehe nggak dapat 0, si ngaco nggak dapat juga 0, si kampret 0, si maling 0, si korup aja untung soalnya dia udah sering nongol mukanya di mungkin di pohon-pohon gitu, jadinya orang banyak yang ngevote ke dia. Nah, jadi ada 5 ini anggap aja yang satu 5,1, si oke, si baik 5,2 deh. Nah kalau kayak gini misalnya dari udah ada 5,1, 5,2, 4, berarti kalau di total udah lebih dari 14 sih sebenarnya. Jadi secara partai udah dapat, terus orang-orang yang ngevote dan nyoblos gambar partainya mungkin karena kurang dicerdaskan masih nyoblosnya ke partai, dapatlah mereka si partai 1%. Jadi total udah ada 15,3%. Nah 15,3% ini berarti si partai ini dapat kursi 1. Nah karena si yang paling banyak dapat vote-nya, adalah si Robert. Yang paling dapat vote-nya si baik ini, si baiklah yang jadi dapat kursi di DPR. Nah, jadi si korup ini nggak jadi dapat. Nah, jadi meskipun jadi kelihatan bedanya kan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang sebelumnya dapat 15% juga partainya, tapi orang-orang pada nyoblosnya ke partai. Jadi orang yang calegnya dirasa bersih nggak dapat banyak suara, malah kalah sama suara yang si korup ini. Jadi si korup yang lanjut masuk. Sementara kalau misalnya kita udah tahu siapa caleg-calegnya, udah dari sebelum kita ke TPS juga udah tahu ini orang kayak gimana gitu. Misalnya dari hasil riset kita bisa milih si baik ini yang akhirnya lanjut meskipun jumlahnya sama 15,3% juga. Nah idealnya misalnya ini yang idealnya nih, misalnya di satu kita udah tahu nama-namanya banyak dan di satu partai udah ada 2 orang tadi kan ya, si oke sama si baik ini. Idealnya kalau semua orang tahu dan teredukasi, misalnya ada partai tanda tanya ini, yang suara yang masuk ke oke ini dari situasi ideal ya, ini akan sangat langka terjadi di pemilu nanti. Si oke dapat 7%, si baik dapat 7%, dan si ngehe si 0, si ngaco 0, si korup 0, si kampret 0, si maling 0, dan yang nyoblos ke partai juga 0, nggak ada. Nah kalau kayak gini kejadiannya, nah si baik sama si oke udah otomatis masuk ke dapat kursi di DPR, dan yang duduk di DPR bakal si oke dan si baik ini. Jadi dapat gambarannya ya gimana, kenapa alasannya kita memilih nama calegnya dibanding partainya. Beberapa orang sempat ketarik karena nggak suka sama ketumnya lah, nggak suka sama partainya lah, apa gimana, tapi lihat isi dalamnya. Karena gue juga sekarang baru sadar di
setelah gue mulai ngecek kenapa mesti milih caleg langsung, kenapa nggak biarin partainya aja, jadi kayak vote partai tergantung siapa yang suaranya paling banyak. Karena kalau suaranya paling banyak belum tentu orang baik yang ada di partai itu yang dapat kursi di DPR. Nah, kayaknya model yang sama bisa lu pakai juga di dapil lu sendiri. Tinggal cek dari berapa nama, dan yang perlu kita sosialisasiin sekarang orang-orang baik mana aja yang ada, yang bisa kita ketemu. Dan udah banyak banget, ada beberapa aplikasi orang itu ada yang bikin orang baik. Aplikasinya ada di iOS, ada di Android, ada di webnya juga. Ada banyak banget review blog, ada beberapa postingan juga di web yang kayak dari Kontras itu, yang dari se-Indonesia ada 60-an caleg bersih. Dan silakan dipilih dapil lu yang mana, silakan dicek satu persatu dan kasih tau lah ke teman-temannya. Mungkin dari tadi kalau di dapil 2 ini ada berapa ya, 7 kali 15, ada sekitar 80 kali ya, gue nggak tahu berapa, 80-an calon. Dari 80 calon ini ada 6 yang bagus. 6 orang inilah yang kita kasih tahu ke teman-teman kita, ke keluarga. Jadi mana yang serak sama mereka dari 6 ini, mungkin karena kita udah tahu atau nggak, hasil riset kita mereka orangnya bagus, yang bisa di vote. Jadi mungkin ada yang lebih suka sama yang ini karena kebijakannya ini, atau mungkin ada yang suka sama B karena kebijakannya ini. Tapi paling enggak orang-orang ini yang bakal nanti duduk di 6 orang ini yang duduk lanjut di kursi DPR. Dan kalau misalnya kita bisa bikin 7 gitu, mungkin 7 ini yang kita sosialisasiin, nanti 7-7-nya inilah yang nanti bakal duduk di DPR. Jadinya itu aja message-nya, pesennya. Jadi semoga bisa mencerahkan. Gue sendiri juga masih belajar, tapi rasanya lebih enak karena sekarang jadi lebih semangat buat pemilu. Dan buat teman-teman yang masih apatis sama pemilu, ya kalau masih mau tetap apatis silakan, tapi paling enggak kalau gue udah nyoba, paling enggak gue tahu udah ada usaha buat ngerubah, dibanding kalau lu diem doang, gue put doang, udah dapat surat, udah dapat hak suara, tapi nggak mau ngasal. Ada banyak teman-teman kita juga yang di luar negeri yang mau ngevote tapi masih nelpon ke KJRI, tapi mereka bilang bisa ngevote tapi nunggu surat suara sisa dulu. Nah yang kayak gitu kan sayang. Jadi kalau misalnya udah punya hak buat vote lah, karena kalau misalnya nggak mulai dari sekarang ya nggak mulai ntar. So itu aja. Jadi silakan mencerdaskan diri sendiri dulu, cari tahu siapa caleg-caleg pilihannya, dan kalau misalnya udah dapet silakan mensosialisasikan, karena kita masih punya waktu sekitar seminggu buat yang di luar negeri, terutama yang di Melbourne ya. Gue nggak tahu kalau misalnya di kota-kota lain atau di negara-negara lain. Soalnya kalau di Melbourne bakal hari Sabtu tanggal 5 di KJRI di St. Kilda. Buat yang di Melbourne silahkan datang, karena kalau nggak salah dengar-dengar sih bakal ada stand makanan juga. Jadi setelah nyoblos mungkin bisa makan-makan, katanya sih nggak terlalu mahal. Jadi paling itu aja. Buat yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di komen. Nanti mungkin bisa gue forward ke teman-teman yang lebih tahu. Mungkin kalau misalnya mau butuh referensi lebih banyak bisa tanya teman-teman di @ayovote. Dan buat teman-teman di dapil yang luar negeri, gue sempat sortir beberapa nama sih, shortlist, tapi mungkin itu karena berdasarkan CV aja ya. Gue nggak lihat backgroundnya lebih lanjut, di rekam jejaknya belum terlalu banyak, cuma beberapa yang gue udah coba gali lebih dalam. Silakan dicek di website, di blog gue, postingannya kayaknya baru minggu lalu di danielgiovanni.com. Dan silakan tinggalin komen juga. Dan ya marilah kita bersama-sama nyoblos buat Indonesia yang lebih baik dan orang-orang perwakilan yang lebih benar dan lebih nggak tidur-tiduran doang kalau di sidang paripurna.